Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wasafatur Ilham dari kelas 1C dengan NIM 667002404171. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul baik secara fisik maupun melalui ruang digital untuk melaksanakan tugas UAS Filsafat Ilmu ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana filsafat ilmu khususnya melalui 3 dimensi utamanya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi dapat membantu kita memahami isu politik dan pemerintahan yang berkembang di tahun 2024. Oke, yang pertama, kita berbicara tentang ontologi, yaitu dimensi filsafat ilmu yang berfokus pada hakikat realitas. Dalam konteks politik dan pemerintahan, pertanyaan ontologis yang perlu kita ajukan adalah apa yang sebenarnya realitas politik yang kita ini hadapi hari ini. Pada tahun 2024, Indonesia dan dunia berada dalam realitas yang semakin kompleks. Di Indonesia, realitas ini kita bisa lihat dari dinamika demokrasi yang terus berkembang, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, hingga tantangan global seperti ekonomi, lingkungan, dan teknologi. Hakikat dari realitas politik kita tidak hanya berhenti pada institusi atau sistem, tetapi juga menyentuh aspek ideologi, budaya, dan norma sosial yang melandasi kebijakan pemerintah. Misalnya ya, kita membahas pemilu 2024. Pertanyaan ontologisnya adalah bagaimana demokrasi yang kita jalankan benar-benar representatif? Apakah pemilu mampu menciptakan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat? Atau apakah realitas politik kita justru dikuasai oleh oligarki dan kepentingan elit? Realitas-realitas ini harus kita pahami ya sebagai fondasi untuk analisis lebih lanjut. Selain itu, dalam konteks global ya, realitas geopolitik juga memengaruhi dinamika pemerintahan kita, seperti isu perang di Ukraina ya, perubahan iklim, dan transformasi teknologi membawa tantangan baru. Pertanyaan ontologisnya yang muncul adalah bagaimana posisi Indonesia dalam menghadapi tekanan global ini. Oke, selanjutnya kita membahas epistemologi ya, yaitu cara kita memperoleh dan memvalidasi pengetahuan tentang realitas tersebut. Dalam dimensi ini kita diajak untuk berpikir kritis tentang sumber informasi, metode pengumpulan data, dan cara kita memahami politik dan pemerintahan. Di era digital saat ini, epistemologi sangat relevan, terutama ketika informasi begitu mudah diakses melalui media sosial, berita online, dan platform digital lainnya. Namun, tantangan epistemologi adalah bagaimana kita membedakan informasi yang valid dengan berita palsu atau hoax. Sebagai contoh ya, pada tahun 2004 menjelang dan selama pemilu, banyak sekali informasi yang tersebar di media sosial yang sering sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam epistemologi, kita diajarkan untuk memanfaatkan pendekatan yang ilmiah, sistematis, dan kritis, data, survei, dan kajian akademik, dan laporan dari lembaga terpercaya menjadi sumber utama untuk memahami dinamika politik. Selain itu, penting juga untuk memahami bias dari setiap sumber informasi. Sebagai contoh ya, media yang dimiliki oleh kelompok tertentu cenderung memihak pada kepentingan tertentu. Di sisi epistemologi mengajar kita untuk mempertanyakan dan menganalisis setiap informasi dengan skeptis namun terbuka. Tidak hanya itu, epistemologi menuntut kita untuk memahami metode penelitian yang digunakan dalam ilmu politik dan pemerintahan. Apakah sebuah keputusan di politik didasarkan pada data empiris? Apakah kebijakan publik diuji secara komprehensif melalui riset akademik? Sebagai akademisi, pendekatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengetahuan yang kita peroleh benar-benar dapat diandalkan. Oke, yang terakhir, kita membahas aksiologi ya, yaitu dimensi filsafat ilmu yang berfokus pada nilai dan etika. Dalam konteks politik dan pemerintahan, aksiologi membantu kita menilai apakah kebijakan atau tindakan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan keadilan. Misalnya pada tahun 2004, isu-isu seperti retribusi ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan menjadi pusat perhatian. Pertanyaan aksiologisnya adalah bagaimana kebijakan pemerintah benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat atau hanya menguntungkan segelintir kelompok. Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur yang masif seringkali dinilai sebagai prestasi pemerintah ya.
Namun dari sudut pandang aksiologi ya, kita harus bertanya apakah pembangun ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat kecil, ataukah justru mengorbankan nilai-nilai sosial seperti penggusuran masyarakat miskin tanpa solusi yang manusiawi. Di tingkat global, aksiologi juga menantang pemerintah untuk menyimbangkan kepentingan nasional dengan tanggung jawab internasional. Misalnya ya, isu perubahan iklim, aksiologi menuntut kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkelanjutan. Lingkungan hidup, bagaimana Indonesia menjalankan kebijakan energi yang adil, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam adalah pertanyaan yang memerlukan jawaban aksiologis. Oke, untuk penutup ini, kita bisa menyimpulkan bahwa filsafat ilmu melalui dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi memberikan kerangka berpikir yang komprehensif untuk memahami isu politik dan pemerintahan. Dengan memahami realitas politik melalui ontologi, mengevaluasi sumber pengetahuan melalui epistemologi, dan menilai kebijakan berdasarkan nilai etika melalui aksiologi, kita dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik. Sebagai generasi yang terdidik, kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan pendekatan ini dalam menganalisis dan memberikan solusi atas permasalahan politik dan pemerintahan. Semoga pemahaman ini tidak hanya bermanfaat bagi tugas akademik kita, tetapi bagi peran kita di masyarakat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.